alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan syafaatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat, kecukupan rezeki dan kesenggangan waktu sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kesempatan pada hari ini. Selain untuk silaturahmi, kita akan sharing tentang disiplin positif dalam pembelajaran. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Sukaragod 03, Bapak Hanafi Setia Budi SPD, beserta jajaran guru-guru tercinta yang saya hormati, Komite Sekolah Sukaragod 03, Bapak Ilham Kurniawan, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, beserta para koordinator kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN Sukaragod 03. Yang saya banggakan rekan kerja serta pembicara hari ini yaitu Bapak Arifian Harta SM. Sebelum masuk acara selanjutnya, maka izinkan saya biar Muhammad sebagai moderator di sini untuk membacakan susunan acara untuk kali hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, ketiga acara inti atau acara sharing, keempat penutup. Menginjak acara selanjutnya, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara pagi hari ini lancar dan kita pulang membawa ilmu yang bermanfaat untuk diri kita juga untuk anak-anak di rumah. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan sejawat saya, pada hari ini saya berterima kasih karena Bapak Ibu semua sudah hadir. Yang pertama saya sampaikan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan acara ini, kemudian kepada komite yang mendukung kegiatan ini sehingga bisa berjalan pada hari ini, dan kepada teman-teman semua, rekan-rekan guru, dan juga kepada orang tua dari kelas 1 sampai kelas 5 sampai kelas 6. Ya, ini adalah acara di mana kita mungkin baru pertama kali diadakan di Sukaragod 03. Pembicaranya dari guru sendiri, ya, pertama kali. Mudah-mudahan nanti dari hasil ini bisa memberikan gambaran sedikit tentang bagaimana kita dalam mendampingi anak-anak kita di rumah maupun di sekolah, ya, supaya berjalan seiring seperti yang dikatakan tadi oleh komite. Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya adalah seorang guru penggerak, jadi calon. Sekarang ini lagi pendidikan selama kurang lebih 6-7 bulan. Dan menyita waktu saya begitu banyak, tapi tetap saya berusaha mendampingi anak-anak yang dipercayakan kepada saya, khususnya kelas 6B dan kelas 6 lah semuanya, ya, kelas 6B terlebih, kemudian kelas 6 karena kedua saya guru kelas 6. Dan di sini saya ingin menjadi seorang guru penggerak, ingin merubah paradigma pendidikan yang ada di Sukaragod 03 sendiri. Jadi menjadi seorang guru penggerak memang tidak mudah, tetapi saya harus bisa karena memiliki seleksi yang ketat banyak Bapak Ibu guru yang mengikuti program ini, yang ingin mengikuti program ini, tapi tidak mudah untuk mengikuti. Jadi tapi bagi rekan-rekan guru saya yakin bisa kalau ada kemauan, ada motivasi. Nah, hari ini kita akan menumbuhkan motivasi, karena motivasi itu muncul, motivasi internal itu bisa berkembang kalau itu diadakan terus pendampingan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini kita melihat ada tema menumbuhkan budaya dan disiplin positif internal di sekolah dan rumah. Mungkin Bapak Ibu sudah apa sih itu internal? Ya, ada eksternal, ada internal. Selama ini anak-anak kita melakukan suatu kedisiplinan atau suatu aturan atau suatu apalah kegiatan, mungkin bukan berasal dari dirinya sendiri, bukan berdasarkan keyakinan yang bahwa apa sih tujuan saya lakukan ini. Bisa jadi karena ketakutan, bisa jadi karena paksaan, bisa jadi karena ingin dihargai, dipuji. Nah, ini bukan tujuan kita.
bukan tujuan muaranya paling akhir bukan ke situ. Mungkin awalnya saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti di rumah melihat anaknya belajar dengan rajin, bisa jadi dia karena terpaksa Bapak Ibu, karena dia takut nanti nggak dikasih uang jajan, takut nanti nggak diajak jalan-jalan. Ya Bapak Ibu, disuruh sholat, bisa jadi dia sholat, tapi bisa jadi terpaksa. Bukan dari dalam dirinya bahwa sholat itu penting. Ya, bisa jadi. Nah, mari kita ini berefleksi bersama. Mari kita melihat. Begitu juga Bapak Ibu di sekolah. Bisa jadi anak takut itu karena ngerjain tugas, karena takut sama gurunya mau dapat nilai nanti nggak dapat nilai nanti nggak naik kelas. Ya, ini mungkin dan sering kita tidak sadari Bapak Ibu. Baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, kita nggak sadari. Kita berjalan terus saja tanpa kembali melihat. Oke, karena hari ini kita mau mendalami itu, nanti banyak mungkin pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan. Saya senang kalau ada yang bertanya, ya. Kalau nggak bertanya, berarti nggak paham. Dan sebagai anak saya, kalau dia bertanya, berarti kamu paham, ya. Bukan nggak tahu, paham. Dia ingin menganalisa lagi lebih lanjut, ya. Oke, baik. Silakan dilanjut dulu. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita dalami nanti. Untuk menemukan budaya positif, Bapak Ibu, kita harus memikirkan perubahan paradigma dalam belajar anak. Paradigma nanti saya akan jelaskan, ya. Ini tema-tema saja. Setelah itu nanti akan bagaimana disiplin yang positif yang saya katakan tadi itu harus berasal dari dalam, bukan karena takut, bukan karena ingin dipuji, dihargai, diberi hadiah dan sebagainya. Bukan. Kemudian nanti ada kita mengapa sih anak itu berperilaku seperti itu, kita paham Bapak Ibu. Kadang-kadang ada anak motivasi perilakunya karena apa? Karena ingin dipuji, takut hukuman, ataukah ada sesuatu yang dihargai, dia melakukan itu. Sama seperti saya sebagai seorang guru, saya datang tepat waktu, datang ke sekolah, apa karena saya dipuji oleh kepala sekolah? Bapak hari. Ataukah ada motivasi yang saya hidupi yang membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan membuat saya mengajar dengan baik? Apakah seperti itu? Sama seperti Bapak Ibu di rumah. Ya, ada nggak? Nanti kita lihat anak perilaku anak kita di rumah, ya. Jangan-jangan selama ini baik-baik saja, tapi pokoknya di dalamnya kos-kos. Dan ini yang bahaya nantinya kalau sudah besar. Anak pergi dari kita nggak tahu akan dia berbuat apa. Ya, itu. Kemudian ada kebutuhan dasarnya. Nah, kebutuhan dasarnya kita harus perhatikan. Dia berperilaku itu karena ada kebutuhan. Mungkin karena ingin disayang, bukan karena sayang kepada anak kita. Mungkin kebutuhan dasarnya itu dia kurang makan. Ada anak-anak mencuri, mereka mencuri ya, bukan karena dia mungkin bukan karena dia memang kurang teman, bukan karena dari dasarnya, tapi bisa jadi ada faktor yang membuat dia kebutuhan dasarnya kurang terpenuhi, kurang diperhatikan, mungkin kurang makan di rumah, dia ingin membeli sesuatu dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya nanti, ini keyakinan kelas, tapi ini bisa dibuat di rumah, kan? Keyakinan bersama di rumah. Nah, kalau di sekolah ya kelas atau keyakinan sekolah. Yang kita yakini bersama, yang kita hidup bersama, sehingga itu menjadi sebuah internalisasi yang baik, ya. Itu yang harus dituju. Kemudian nanti bagaimana kita mengontrol semua itu? Ada nanti kita mengadakan kontrol, ada contoh-contoh konkret nanti. Kita akan mengadakan pengontrolan kepada anak kita bagaimana yang baik sehingga tumbuh motivasi internal, ya. Kemudian ada nanti caranya yaitu mengadakan segitiga eksklusif. Itu bagaimana pendekatan kepada anak menangani masalah yang dihadapi sehingga masalah yang dihadapinya itu menjadikan dia menjadi bukan sesuatu yang terus diulang terus, tapi menjadi lebih baik dan menjadi disiplin. Ini kira-kira gambaran tentang materi kita hari ini. Lanjut Bu. Nah, ini Bapak Ibu, perubahan paradigma dalam belajar. Ini khusus untuk Bapak Ibu guru ya, dan orang tua juga, bahwa belajar kita sekarang itu bukan lagi seperti zaman kita, tapi pusatnya kepada murid anak-anak, bukan teacher center, bukan pusat kepada guru, tapi
tapi murid. Ya. Bagaimana kita dalam mengadakan pendidikan pengajaran kepada anak? Ini adalah ciri-ciri abad 21. Karena sekarang kan sudah informasi sudah ada semua ya, bisa dicapai lewat internet. Anak sekarang sudah punya gadget masing-masing dan sudah lihat. Anak kelas 6B saya suruh mengadakan wawancara di mereka bisa mengedit video dengan baik, luar biasa. Anak-anak kelas anak kita, mereka luar biasa karena mereka sudah biasa. Kemudian komputasi lebih cepat memakai mesin. Sekarang sistemnya semua sudah zamannya bukan lagi zaman istilahnya manual. Pengajaran kita juga Bapak Ibu guru tidak harus lagi dengan nulis, tapi kita harus memiliki laptop dan kita harus membuat media ajar. Bukan lagi tulis, ya anak-anak tulis, bukan lagi itu. Bukan lagi sistem seperti itu. Itu sudah tidak seperti zaman dulu. Apalagi kasih tugas tinggal, kan itu lagi Bapak Ibu. Ya, tapi kita menemani, mendampingi anak kita sehingga dia tahu kalau dia kesulitan, kita hadir. Kemudian ada otomatisasi menjangkau skala kerja rutin dan kita komunikasi kerjasama dan kolaborasi. Bapak Ibu, apa sih metodenya? Kalau informasi berarti pembelajaran diarahkan untuk mendorong peserta mencari tahu berbagai sumber. Jadi bukan guru itu sumbernya, bukan. Sumbernya itu sekarang dari siswa. Jadi kalau belajar itu dalam kelas, makanya internet itu sudah ada. Coba cari sendiri. Kita dulu hanya menuntun saja. Ini ada materi ini tentang misalnya materi ciri-ciri pubertas anak. Kita akan cari besok kamu mereka cari ada di internet. Semua sudah ada. Kita hanya sebagai sumber tahu saja ya, sebagai pendamping, pendorong. Ya. Jadi yang mereka cari tahu sendiri. Nah Pak, kelas 1 Pak nggak bisa begitu Pak. Bisa. Kalau ada yang mengatakan nggak bisa. Anak kelas 1 orang tua mendampingi, makanya tadi kolaborasi. Orang gurunya komunikasi dengan tolong ya, dibantu anaknya di rumah ini ada tugas mencari informasi. Bisa. Kedua, yang penting ada komunikasi, kerjasama. Sekarang ada grup orang tua. Oke. Kemudian pembelajaran daerah untuk mampu merumuskan masalah. Nanya, bukan hanya menyelesaikan masalah, bukan hanya yang di siapa tokoh perjuangan, siapa tokoh proklamasi, bukan hanya itu. Tapi masalahnya kita menanyakan kenapa bisa terjadi proklamasi, bagaimana sampai mencapai kemerdekaan itu. Mereka harus cari tahu. Ya, bukannya menanyakan tokoh-tokoh. Saya tanya kepada Bapak Ibu, dulu waktu diajak nama-nama tokoh-tokoh sudah lupakan semua. Nggak ada yang tahu, saya juga begitu. Tapi coba kalau misalnya bagaimana mereka merumuskan masalah, menyelesaikan kasus, mereka akan nanti hidupnya akan mereka lebih terbiasa kalau mengalami masalah. Kemudian pembelajaran diarahkan untuk melatih berpikir analitis, bukan lagi berpikir yang sederhana. Analitis itu artinya mencari, mensinkronkan, menganalisa. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Misalnya kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa terjadi misalnya banjir di Megaregensi ini, di beberapa lokasi di sini? Kenapa terjadi? Diarahkan anak didampingi. Bapak Ibu juga mendampingi, bukannya guru ya. Bukan hanya banjir karena ada banyak di situ penjual, tapi dianalisa dulu dari sini depannya. Oke, kemudian komunikasi sudah tadi ya. Lanjut. Nah, ini foto-foto saya perlihatkan di kelas saya, tapi sebenarnya di kelas saya juga tidak bukan. Ini foto-foto kegiatan yang saya katakan tadi Pak di rumah, berupa pembelajarannya. Lihat, anak-anak kita senang. Kalau saya ada videonya, tapi kalau videonya berat, saya foto-foto. Anak senang, ini bermain belajar game, itu permainan. Jadi nanti kalau mereka mereka harus harus ada materi tadi sudah. Coba kamu jelaskan lagi materi yang bersama. Kita permainan game. Jadi mereka itu senang karena ada
sukanya main, itu unsur dasarnya suka senang-senang. Ya sudah, kita memberi unsur dasarnya, ya, supaya mereka juga tahu. Kemudian nih, ini bermain nih. Ini Bapak Ibu kelihatan bermain ya di bawah lantai, tapi mereka ada pembelajaran di sini. Tanya jawab nih. Kalau siapa yang salah, dia yang jawab. Nah, dia yang jawab. Kalau nggak bisa, berarti dia nggak boleh main. Wah, ya. Dia cari tahu dulu jawabannya. Ini caranya bermain. Nah, terus yang ini saya bersama dia ini, saya belajar. Kamu cari informasi tentang ini, silakan nanti kamu presentasikan. Bikin gambar, cari informasi sendiri. Ini. Kemudian ini anak ini yang depan ini menjelaskan teman-temannya, dia mau menjelaskan seperti ini. Saya maunya begini Pak, menjelaskan ini pembelajarannya. Ya sudah, kamu lakukan itu. Biarkan dia berkembang sesuai dengan apa yang kemampuannya dia bakat kompetensinya. Ini ya, ini Bapak Ibu situasi gambar yang ada di lingkungan pembelajaran kami, dan ini akan dimulai di Sukarakam 03. Oke, mungkin di kelas saya seperti ini, tapi nanti akan semua sampai kelas 1. Ya, ini akan berubah. Ini ke depannya seperti ini ya. Makanya nanti akan saya mendampingi Bapak Ibu guru. Ya, yang penting kita semua berubah. Orang tua juga nanti kalau diminta oleh Bapak Ibu guru untuk ini, dukung. Jangan apa istilahnya, wah merepotkan saja ini sekolah ini. Jangan Bapak Ibu. Ya, mari kita dukung betul orang guru-guru kita. Ya, nah, untungnya alhamdulillah di kelas 6 tidak ada yang ngomel ke saya ya, bahwa ini mungkin ada yang ngomel, wah ini paling ada aja nih, saya udah, tapi nggak sampai ke saya, ya, nggak tahu ada mungkin, tapi ya udah apa, biasa. Mungkin ada yang ngomel, ini paling ini, udah wawancara, kamu nggak boleh orang sekitar sini, nggak boleh di sini, kamu cari, ya wawancara, ada video wawancaranya, tapi belum saya ungkapkan di sini. Lanjut Bu Perdina. Nah ini anak ini dia nggak tahu nih, yang satu nggak tahu, majulah yang kecil ini, namanya Erlangga. Siapa yang tahu? Coba yang jelasin, yang nggak tahu caranya, salah ya. Dia jangan jelasin, beritahu ke temannya. Ini namanya tutorial sekaya. Jelasin, ini saya mah santai-santai aja di dalam kelas, duduk. Jadi guru itu enak kalau begitu, ya palingan diarahkan sedikit. Saya duduk di belakang moto-moto. Anak-anak kadang, Pak bisa dipoto Pak. Nah kita foto, duduk saja nih. Kemudian ini ada ini yang berdua ini menyampaikan sumber informasi yang dapat dari materi secara pribadi. Maju ke depan menyampaikan teman-temannya. Kemudian ini ada yang menggunakan digital, dia tutorial kelompok. Pakai laptop, dia ngajari temannya karena dia sudah bisa, dia ngajari kepada temannya, dijelasin pembahasan soal. Itu teman-teman. Jadi melatih anak berbicara, ya, gitu. Kemudian ini refleksi kami bersama dalam kelas, itu saya mendengarkan mereka, keluhan-keluhan mereka apa. Dia, Pak Arif, boleh nggak kita begini belajar? Pak? Dia beri masukan saya sebagai seorang guru. Refleksinya, bagaimana Pak Arif belajar? Apa kalian bisa memahami? Oh Pak, saya belum paham Pak. Oh ya sudah. Nah, berarti kita harus tahu di mana kekurangannya. Akhirnya saya sebagai seorang guru berefleksi, kira-kira ini yang saya akan ajarkan metode berikut kepada anak-anak saya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah ini contoh saja, dan ini akan semua terjadi di Sukarakam 03. Kalau mau Bapak Ibu bekerjasama, Ibu guru bersama Pak Guru, orang tua bersama ini, pembelajaran seperti ini akan terjadi. Lanjut. Nah, disiplin positif. Kita masuk ke tadi para rumah. Sekarang disiplin positif itu adalah cara pengontrolan diri, menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan, yakni nilai kebajikan dan persatuan. Ini dari Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan nasional. Kemudian dari Diane Bosen, seorang ahli pendidikan. Ya, ini bagaimana disiplin itu pengontrolan diri, menguasai diri, bukan karena hawa nafsu. Ya, anak berbuat nakal itu berkelahi, bisa jadi belum bisa mengontrol dirinya. Ya.
Makanya bagaimana kita sebagai guru, sebagai orang tua bisa membuat dia bisa mengontrol diri. Ya, itu kira-kira. Nah, untuk caranya itu adalah kita mengajarkan dalam suasana yang penuh rasa hormat. Kita mengatakan, kalau anak berbuat salah, kita tidak usah membentak. Di rumah jangan dibentak itu. Jangan dibentak, asal nggak dipanggil, didekati. Kalau anak berbuat salah, jangan juga terlalu kayak teman gitu loh. Nanti juga kita diperhatikan. Kalau kita sudah rasa hormat sebagai orang tua, menghormati anak. Sebagai guru, menghormati anak. Empati, ada perasaan. Jangan kita menjudge anak. Ya. Kemudian, tapi disertai dengan batasan yang adil, tegas. Tetap ada konsekuensi yang diterima dari perbuatan salah. Tetap ada. Kita nggak membiarkan. Bukan kita ya sudah. Besok kan lakukan lagi, karena kita nggak ada konsekuensi yang kita berikan kepada anak itu, sehingga nggak tumbuh budaya diri positifnya dalam dirinya. Kemudian kita pada fokus perilakunya yang ingin dikembangkan bukan dari perilaku tadi. Jangan diungkit-ungkit. Kalau misalnya dia anak berbuat salah, ungkit-ungkit. Tapi, dari ini tadi kamu lakukan ini, kira-kira apa yang ingin kamu bilang ini dampaknya bagi orang lain apa ya? Dampaknya bagi dirimu apa? Ya. Oke. Kemudian manfaat disiplin positif mendorong pengembangan keterampilan hidup anak tumbuh sehat secara sosial emosional. Anak nggak mudah emosi, mudah marah. Terus anak mengembangkan disiplin diri, tanggung jawab, kerjasama, keterampilan memecahkan masalah dan sebab akibat. Jadi anak kalau sudah disiplin positif dulu, dia akan mampu disiplin baik. Saya yakin anak bapak ibu kalau sudah bisa begini akan sukses, akan benar bagi bermanfaat bagi keluarga dan bagi agamanya. Ya, yakin bapak ibu. Ini makanya kita sebagai orang tua, guru, di sini tugas kita. Ya. Membuat anak menjadi istilahnya menjadi disiplin positif. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana kita membentuk disiplin Bapak Ibu? Apakah dengan menghukum, ada konsekuensi, atau restitusi? Semua yang ada di sini biasa kita lakukan, tanpa kita sadari kita lakukan, baik di rumah maupun di sekolah. Semua yang ada di sini, kita kadang menghukum. Kalau kita menghukum, berarti tidak terencana. Misalnya anak berbuat salah, dia tidak belajar di rumah, kita langsung hukum. Oke, pokoknya kamu tidak boleh main keluar besok. Langsung aja gitu. Anak nggak menerima. Apa yang terjadi kalau anak nggak menerima Bapak Ibu? Biasanya gimana? Ngomel, sakit hati. Apalagi anak sekarang nggak bisa. Ya, kemudian tidak melalui kesepakatan. Nah, tidak sepakat, harusnya kita sepakati dulu. Kalau kamu nggak rajin belajar, nanti ada ini. Kadang-kadang kita dari kita sendiri yang buat. Saya sebagai seorang guru pernah pengalaman waktu menjadi baru guru tahun 2000. Saya menghukum anak, dia ke toilet tapi tidak membersihkan toiletnya itu dengan baik-baik. Saya hukum dia, coba kamu kembali bersihkan. Padahal itu hukuman. Karena kenapa? Belum pernah saya menjelaskan, kita sepakat bersama siapa yang buang air kecil dan bersih, kita bersihkan. Belum pernah. Dari saya sendiri, anak itu merasa malu. Akhirnya apa? Orang tua yang komplain ke saya karena anaknya cuma cerita, wah itulah pengalaman pahit saya sebagai seorang guru. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi saya. Ya, pembelajaran yang berharga bagi saya. Ya, namanya baru guru muda, masih semangat-semangatnya, belum paham apa-apa. Ya, kadang begitulah. Makanya guru perlu belajar, berubah. Itu maksudnya ya. Kemudian ada cara bentuk konsekuensi. Nah ini kalau terencana ada kesepakatan bersama lah. Tapi di model monitor terus, dipantau terus. Nanti nih kamu kamu salah nih. Nanti berarti konsekuensinya kamu akan gini.
Misalnya di sekolah, nggak apa dikasih apa kalau misalnya apa saya apa minta mereka itu nanti disiplinnya positif, tapi dia sementara doang. Nanti kalau ganti guru beda, ganti guru beda. Ya. Atau sama, bapak ibu misalnya di rumah dibikin kasih apa, kalau kamu melanggar ini, misalnya kerjakan ini, kamu melukai lantai. Tapi nanti kalau misalnya dia sudah pindah ke apa kos sendiri, nggak pernah kan ke lantai, karena dia nggak dari jalan. Ini yang sering kita masih coba kita refleksikan bersama. Mana kira-kira yang sering kita lakukan di rumah atau di sekolah? Ya, kalau kita membentuk disiplin anak, apakah hukuman, konsekuensi, ya, terus restitusi. Nah, ini yang paling utama tuh. Disiplinnya positif. Nanti anaknya jadi sukses, tapi tetap selama dia terus menghidupi. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita selalu mendekati mereka dengan kalau mereka berbuat salah, kita buat keyakinan bersama. Yakinkan bahwa kebajikan universal, kebajikan yang diberikan bersama. Nanti akan jelaskan kebajikan apa yang dicapai dalam hidup kita. Ya, kemudian dia inisiatif sendiri, maunya hukumannya itu apa, konsekuensinya itu apa, bukan dari kita. Oke, kalau kamu lakukan seperti itu, berarti kamu maunya bagaimana supaya kamu nggak ulang lagi. Nah itu akan inisiatif sendiri, bukan dari kita, bukan kesepakatan. Inisiatif, oh iya mak, oh iya pak, saya maunya seperti ini. Ya sudah, silakan. Bisa coba ada tanggung jawab, bisa. Nanti anak itu akan tidak, ya mungkin sekali dua kali dia akan mengulangi, nanti ulang lagi, harus konsisten. Ya. Baru kemudian lama-lama dia berarti memang saya harus begitu. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian guru atau orang tua sampai bimbing saya, ya tidak apa. Ini namanya restitusi. Restitusi ini cara kita membentuk disiplin, bukan dengan hukuman. Boleh nggak Pak konsekuensi? Kalau anaknya boleh dulu lah. Ya, tapi bukan tujuan kita itu. Tujuan kita yang ini. Ya supaya anak menjadi benar-benar ini. Tujuan kita di sini. Ya, banyak bukan. Nah ini yang saya katakan tadi. Untuk pendidikan kita kan ada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ada di Merdeka Belajar, itu profil Pancasila. Nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Ya, disepakati bersama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berikutnya yang hijau itu berkepentingan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini sudah disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan ini adalah fondasi dalam berperilaku, payung besar dari sikap anak-anak kita. Ini Bapak Ibu harus bentuk di rumah ini, mungkin pelajar Pancasila. Ya di sekolah juga dibentuk, ini juga dibentuk. Jadi dia harus beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak itu akhlak kepada agama, akhlak kepada alam, akhlak kepada manusia, akhlaknya kepada diri sendiri, dan pokoknya akhlaknya kepada sesama. Ya, ini. Kalau dia akhlak kepada alam, berarti dia tidak mudah merusak lingkungan. Dia tidak mudah membuang sampah. Dia tidak mudah buang sampah sembarangan. Ini yang kita bentuk. Saya masih melihat anak-anak kita masih membuang sampah, tong sampahnya di sini. Tapi saya biasa mengingatkan anak, halo, coba ada sampah di sini enggak? Iya Pak, ada. Pas satu nih, nah, saya kan ya bahasa mereka. Iya Pak. Terus caranya gimana nak? Kalau ada sampah di sini, mau diapain nih? Nah, saya melatih mereka untuk ini. Aduh, kenapa Pak? Kenapa? Ini kenapa bukan kamu Pak? Bapak tak masuk. Pak, kamu dulu ya. Tapi kalau kita misalnya ada sampah, bagaimana? Kita harus bagaimana? Ada, oh iya Pak, dipungut. Dipungut ya. Nah, dipungut lah. Terus di mana diletakkan? Oh di sini Pak. Pintar. Nah,
ini yang model-model kita seperti ini. Bukan kita membiarkan, kita menuntut. Bukan saya mengambil sendiri, baru aja. Tapi saya sendiri ngambil. Nah, setelah itu ambil apa? Mau nggak supaya tangannya jadi bersih, nggak kena kuman? Dicuci Pak, dicuci. Oh, sana. Nah, itu anak kelas 1 nih, ya. Kalau anak kelas 6 beda lagi, kan beda ya perilaku kita. Kalau sebagai guru sudah tahu lah anak itu menangkapnya bagaimana. Kalau guru tahu. Kalau bapak ibu mungkin di rumah ini seperti itu kan. Jadi bapak ibu kalau ada sampah di rumah, bapak ibu jangan bersihin. Kasih tahu kan, saya kan rumah, bukan saya. Tadi itu kakak kayaknya itu, ya bukan masalah kakak, ya siapa? Oh siapa? Nah, itu ya. Nah, coba bapak ibu, terus kan gitu. Di sekolah juga kan begitu, ya. Jadi anak budayanya menjadi bukan bapak ibu bersihin sendiri, capek-capek sendiri ya sudah. Bapak ibu istilahnya sudah masak, sudah apa? Anaknya berantakin rumah ya sudah, ya. Oke. Kemudian nanti akan muncul motivasi intrinsik dari dalam, artinya dari dalam dirinya. Kayak terbentuk sendiri. Kalau ada sampah, dia. Kalau dia misalnya telat bangun, dia merasa tidak enak. Ya, karena tapi kalau ada kan orang yang terlambat biasa aja. Makanya kan kita mulai nanti udah jam 8, tapi kita belum on time. Kita mulai jam 8, ngomong di kelas. Ya tapi nggak apa-apa. Kita baru belajar ya kan, baru belajar. Nanti pertemuan di Sukaragam 03 orang tua harus on time. Belajar disiplin, posisi. Tidak boleh ada lagi yang kecuali ada kendala alam lah, banjir ya. Tapi kalau ngomong saya. Lanjut bukan? Nah, ini Bapak Ibu yang kadang kami lupakan. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru mulai melakukan ini ya. Penyambutan anak pagi-pagi. Terus terang, mohon maaf kepada Bapak Ibu guru, ini yang PR kita yang terbesar. Kita sudah punya pagar. Harusnya kita hadir sebelum anak-anak masuk. Tapi mau maaf, ini koreksi. Kita berani berubah, berani koreksi diri, ya. Saya terserah begitu. Nah, jadi kita koreksi diri. Kalau kita ingin mau maju, ya harus berubah, ya harus mengubah yang pola lama kita dari zona nyaman kita menjadi tidak nyaman. Kadang, tapi saya sih nyaman-nyaman aja, karena sudah dibentuk. Kalau sudah dibentuk dalam diri, nyaman semua itu. Mau ke kanan, nyaman. Jadi ini semua harus dimulai Bapak Ibu. Misalnya nih, menyambut anak depan, hadir, gurunya ramah, senyum, selamat pagi, woi cantik sekali, anaknya yang kelas 5 kalau saya gitu kan kelas 5 dulu. Bapak mas nggak boleh saya, iya. Anak kelas 5 itu kan siang sini kadang-kadang, cantik, jajannya banyak banget ini. Uangnya sudah gampang gini ya. Saya biasa berada jadi artinya apa? Saya ingin menciptakan suasana yang ramah, penyambutan senyum, ya. Ya, itu anak-anak. Tapi terus terang mau maaf Bapak Ibu, saya sekarang dalam minggu ini nggak terlalu ada. Kalau siang itu sudah pelatihan, jadi kadang pergi dulu. Karena kalau di sini kerja karena terganggu. Kami harus berdiskusi dengan apa dari mana-mana guru yang bergerak ya. Jadi edukasi juga apa semua diskusi dan belajar bersama. Terus, ini banyak kita kalau perlu bariskan anak di depan kelas dulu, jangan langsung masuk. Jadi guru itu menyambut anak di depan kelas, barisin dulu. Kalau bisa periksa buku kebersihan. Kalau anak kelas 1 dicium rambutnya, harum, bagus. Dicium rambutnya, apakah? Iya. Saya biasa dulu begitu untuk anak kelas 1 dulu di sekolah tempat saya dulu bertugas, saya cium rambutnya. Ya, ini kan cium rambutnya harum bagus, atau periksa tubuhnya, ya. Jadi kita guru. Nah, kalau di rumah juga Bapak Ibu bukan hanya guru ya. Kalau Bapak Ibu mau antar anak-anak kasih dipuji sekolah ya, pulang dari lama jawab, ngapain pulang jawab gitu? Ya, disambut dulu. Oh, tadi
si Bapak Arif itu lagi ada pelatihan jadi kayak pulang, jangan dimarahin ditegur, wah belum ini, belum ya. Jadi disambut dulu, ini apa dengan anak. Jadi anaknya merasa dihargai, ya, merasa dihargai. Jadi kalau pada saat kita menerapkan disiplin, dia akan, oh ya, saya bisa, karena ada nilai-nilai kebajikan yang kita perlihatkan di depan anak kita. Memang menjadi guru orang itu salah susah Bapak Ibu, tapi apa bisa Bapak Ibu kalau kita mulai banyak apa merenung refleksi ya untuk apa bagusnya untuk pola pendidikan anak-anak saya seperti itu. Oke, kemudian ini melakukan guru apa memberikan penilaian ya dengan antri tadi lihat tadi sudah, kemudian menyambut anak juga. Oke, baik lanjut. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu perilaku anak kita ini kenapa dia bisa berbuat begitu. Jangan-jangan dia karena menghindari ketidaknyamanan atau umuman. Jangan-jangan karena takut. Tadi saya sudah jelaskan di awal. Jadi motivasi perilaku sebagai anak itu tidak kerjakan PR mengerjakan PR terpaksa. Nanti besok kalau apa dimarahin oleh Bapak Ibu guru. Jadi coba dicek anaknya Bapak Ibu. Di kelas juga begitu, guru-guru. Jangan-jangan dia hormat kepada Bapak Ibu guru takut dia dipuji. Tapi dia tidak ada rasa empati kepada Bapak Ibu guru. Karena Bapak Ibu guru saja nggak disiplin kok, saya disuruh disiplin. Tidak ada mungkin Bapak Ibu, tidak ada empatinya. Dia tidak ada itu karena kita tidak apa. Bisa jadi ya. Coba ini evaluasi refleksi diri, ya refleksi diri. Kemudian mendapatkan imbauan penghargaan dari orang lain. Nah, bisa jadi karena dia berlaku karena ingin dipuji, ingin dihargai, ya. Makanya Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu tidak ada ranking Bapak Ibu. Jadi tolong ini Bapak Ibu guru, jangan pernah mengumumkan ranking di depan kelas, ranking 1 sampai ranking 10. Jangan juga Bapak Ibu jangan tanya ranking, ya. Karena bisa jadi anak itu akan menjadi persaingan tidak sehat, ya dengan ranking. Orang tua juga bersaing tidak sehat, sini anaknya bersaing tidak sehat. Padahal bukan itu, ya. Anakku hebat di posting. Di posting, saya punya teman suka posting namanya Rindu Gambar. Saya nggak pernah posting sepatu. Di satu saya nggak pernah ya. Ada, nggak pernah ya. Saya paling kenapa? Saya paham media sosial, tapi saya nggak. Karena apa ya? Bagi saya itu ya pribadi saja ya. Apalagi itu. Jadi istilahnya apa ya? Jangan sampai ranking dipajang. Mohon maaf nih. Orang tua juga jangan menanyakan ranking pada kepada gurunya. Nanti kalau nggak ranking pulang ke rumah, dia apa namanya Bu? Kemarin kamu ranking 1, sekarang kau ini 10. Gimana sih kamu ini? Benar nggak Bu? Benar. Kasihan anaknya Bu, aduh. Ya, kasihan itu sakit hati anaknya Bu. Diperlakukan seperti itu, ya. Makanya Bapak Ibu mesti tanya ranking, kasih tanya aja Bu, bagaimana perkembangan anak saya, apa yang kurang yang saya bisa apa, nilainya sudah bagus, tingkatnya ranking berapa ya? Artinya kemarin dari rapor ada yang saya tertawa pas di dalam ruang sore, wah anak lu ranking ini nih, karena di Padang mungkin ya. Saya dengar, jadi saya agak sedikit tertawa, tapi ya nggak apa-apa, karena itu kan belum paham ya. Nah sekarang kan adanya ini kan paham kan, bahwa ini nggak perlu, ya. Anak berhasil itu bukan dari ranking Bapak Ibu, ya. Anak, tapi yang benar-benar adalah bagaimana dia karakternya, proses itu Bapak Ibu. Belajar ini proses. Sekarang mungkin anak nggak bisa membaca, tapi bisa baca. Nggak usah terlalu apa dengan ranking. Yang penting anaknya belajar, berkarakter bagus, tidak ada masalah yang menimbulkan apa. Ya sudah, kita syukuri sebagai orang tua. Ya. Jadi nggak perlu terlalu apa ya, pikir gitu.
Lebih baik kita sebenarnya berjalan saja, tapi kita berhati walaupun memang nilainya. Karena setiap anak itu punya potensi. Sopan. Saya terserang di 6B itu, saya nggak pernah melihat anak itu kalau dia ininya nggak bagus. Saya tahu, saya yakin dia pasti punya potensi yang diberikan Tuhan. Yakin banget saya. Makanya saya nggak perlu nilai, kalau apa yang nilai. Ya, nggak perlu. Kalau misalnya kemarin terima lapor ya, Bapak Ibu sendiri dari kelas 6 itu tidak saya arahkan kepada mereka. Oh, anak ini masih kurang ini, nggak pernah saya nilai. Saya positif semua. Ya, palingan kalau misalnya dimotivasi ya, Bu ya, diberi motivasi sehingga bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mengenai diri sendiri. Nah, jadi mereka berbuat itu atau berbuat itu karena ingin menjadi orang yang inginkan menjadi apa ya, yang baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya kebajikan tadi. Ya, dia percaya. Jadi dia perlu terangkan. Jadi muncul motivasi internal dari dalam dirinya. Tapi memang untuk mencapai itu perlu dulu ada tahap yang dibahas. Tapi tujuan kita ke sana. Di situ orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, lanjut. Nah ini Bapak Ibu ada pendapat dari Alvinton, punishment by reward. Baik penghargaan maupun hukuman dan cara-cara mengontrol perilaku seorang yang mengajukan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurutnya, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pada saat dia melakukan tindakan musik itu adalah penghargaan bagi diri sendiri, bukan karena dari orang lain. Justru bahaya nanti kalau tidak dipuji, nggak mau lagi melakukan itu, nggak dihargai, ya, nggak diberi hadiah, nggak mau lagi. Tapi kalau dia melakukan tindakan itu, bahwa itu sesuai dengan nilai-nilai yang saya percaya, sesuai dengan hal yang bagus, dia tetap akan melakukan. Tidak perlu dihargai. Ya. Dia akan menjadi pribadi yang tidak gila hormat. Gila hormat istilahnya ya. Banyak orang sekarang gila hormat kan. Kalau dulu bahasanya supaya gimana? Banyak ya. Itu karena dia selalu ya supaya dihargai. Ya. Supaya tidak. Ya. Oke, ini Alvinton ya, seorang juga dalam pendidikan. Nah, hukuman itu menyakitkan Bapak Ibu bagi anak. Jangan pernah dilakukan hukuman. Datang ke sekolah terlambat, tolong angkat kaki. Pelan-pelan, jangan. Pulang ke rumah, tidak pergi ngaji, dihukum. Jangan pergi mainnya, jangan. Jangan begitu caranya, tapi didekati, panggil maunya apa, ya. Kemudian nanti saya ajarkan yang itu, bisa tahu ya. Anak tidak nyaman di jangka panjang, tidak nyaman. Dia akan bisa jadi nanti keluar karena saya hukum tadi pagi, bisa jadi dia sakit hati, motor saya dikempesin bannya. Iya, ada begitu Bu. Anak kalau anak SMP, SMA ya bisa. Motor saya Pak Arif ini langsung kempesin. Karena dari hukum, ya, kan? Terus perilakunya pasif, agresif, bisa jadi dia semakin mudah marah. Karena sering dihukum. Dan pasif, anaknya pasif, tidak bisa. Kalau dia apa pasif? Karena dia takut melakukan sesuatu. Kalau dia pasif kan takut, orang pasif kan takut. Ya, ada ketakutan. Terus anak membenci peraturan, itu lagi peraturan itu lagi. Tidak habis. Karena sudah sering dapat hukuman, pasti dia ada dekat dengan hukuman terus. Dia jadi hukum lagi. Ya, sudah. Kok berapa? Baiklah. Konsep dirinya buruk, tapi bisa apa? Konsep diri buruk. Anak menyembunyikan, tidak banyak ya, anak menyembunyikan kesalahan, anak takut, anak marah, anak merasa bersalah, anak rendah diri, anak mengasingkan diri. Ini nanti Bapak Ibu bisa apa? Saya tanya. Pokoknya tadi saya sudah jelasin semuanya Bapak ya. Lanjut Bu.
Kemudian berikut penghargaan. Anak bergantung pada penghargaan. Timbul rasa kecewa jika tidak ada orang yang menghargai lagi. Ya, menciptakan persaingan dan kecemasan. Yang apa itu nggak rating jadi cemas. Yang rating 1 awalnya tiba-tiba rating 5 cemas. Ya, karena dia tidak apa, melakukan rating, mengurangi ketepatan, mengurangi kualitas, mengurangi kualifikasi, apa itu bisa mengurangi. Ya, dan sebagainya. Yang penting dia apa dulu disiplin yang internal itu ya, motivasi internal. Lanjut Bu. Nah ini kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Anak termasuk kita. Ada bertahan hidup berarti kita kebutuhan memerlukan makan minum, atau kesehatan atau rumah. Kita bisa bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhannya. Anak melakukan tindakan kita harus lihat. Bisa jadi dia melakukan tindakan itu karena dia kurang kasih sayang. Anak suka caper di dalam kelas, ya, suka mencari kayaknya kurang kasih sayang. Nah, komunikasikan dengan orang tua. Gimana sih di rumah ya? Sekali di rumah itu dia apa? Misalnya ya, jangan tanya itu kepada anak. Kenapa sekarang melakukan itu? Ya, saya caper selalu aja caper. Ada aja yang itu. Bisa jadi ada kasih sayang dan rasa ini diterima supaya dia akan dilihat kebutuhannya. Kemudian kekuasaan. Biasanya anak yang ini yang suka tampil, ya, dia ingin kebutuhan kekuasaan, jika tampil jadi pemimpin, ya. Nah, kalau anak seperti ini, kemudian ada kesenangan, suka canda gurau. Di kelas saya juga ada berapa? Saya mau sebut, saya ada orang tua di sini, ada berapa orang tua di sini. Jadi ada berapa yang suka tuh bercanda gurau, senang. Ini kebutuhannya kesenangan nih. Makanya juga saya ajak selalu apa ya. Kemudian dia bebas itu bebas memilih. Gak boleh misalnya kita memaksakan, ya bebas memilih. Makanya kita nanti sebagai guru sebagai orang tua memberikan kebebasan kepada kita, tapi yang bertanggung jawab. Ya. Jangan kita arahkan begini. Tapi coba mendekatin, kamu maunya gimana kan? Kalau gitu, jangan mau kita. Jadi, nah, misalnya ada kasus, Doni mengambil bekal makan anak, bekal temannya, apa sama temannya. Kasusnya berarti bisa jadi kalau ditanya oleh ibu ini, kenapa sih kamu tadi bekalnya temanmu? Ambil, saya lapar Pak. Wah, ini berarti dia kebutuhannya lagi bertanya, saya lapar. Ya, berarti kita nggak boleh hukum dia. Ya, guru tidak boleh langsung saya kasih tahu bapak ibu nih ya di rumah. Atau kamu harus gini-gini. Kita harus sadari itu. Ya, kita komunikasi kepada orang tuanya. Bahkan dia bisa jadi apa? Dia cuma. Kalau dia katakan saya iseng saja Pak. Berarti dia ingin bersenang-senang. Kebutuhannya dia bersenang-senang itu. Iseng. Kalau dia bilang supaya teman saya takut Pak kepada saya, berarti dia kebutuhannya ingin kekuasaan, ingin berkuasa, menguasai temannya supaya takut, saya ambil. Kalau dia misalnya